Halo Sobat Aksi Nyata, selamat datang di podcast Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia. Balik lagi barengan sama aku Laras Tahira yang akan nemenin kamu beberapa saat ke depan ya. Dan ingat podcast ini tayang di beberapa platform, jadi kamu boleh nontonin di live Instagram, Twitter, Facebook, website juga sama semuanya di @partaiperindo. Terus kamu juga bisa nontonin di RCTI Plus, bisa nontonin juga di inews.id atau di Sindonews juga bisa ya. Dan untuk sore hari ini Sobat Aksi Nyata, kita akan membahas tema mengenai Carolus Karnilando, putra daerah yang siap berjuang untuk kesejahteraan masyarakat NTT. Untuk itu sudah hadir bersama kita di studio podcast Aksi Nyata. Beliau adalah Bacalek DPR RI, Dapil NTT 1 Partai Perindo, Bapak Insinyur Carolus Karnilando MBA. Selamat sore Pak Carolus, apa kabarnya? Ya, selamat sore, kabar baik. Kabar baik ya. NTT aman, sejahtera? NTT aman dan sejahtera. Sejahtera. NTT terus semangat. Terus semangat dong. Tapi mungkin boleh diceritain dulu nih Pak Carolus ya tentang kegiatannya sehari-hari supaya Sobat Aksi Nyata, biasanya penonton kita tuh milenial sama Gen Z. Jadi biar lebih dikenalkan lagi Pak Carolus tuh kegiatan sehari-harinya ngapain sih? Baik. Ya, nama saya Insinyur Carolus Karnilando MBA. Kegiatan saya sehari-hari yaitu melakukan audit. Nah, kenapa melakukan audit? Karena per hari ini saya sebagai Direktur Asia Pasifik di salah satu badan sertifikasi, yaitu Badan Sertifikasi Asing. Dan kegiatan saya yang pertama itu melakukan assessment, yaitu melakukan audit ke hampir semua perusahaan-perusahaan yang kami sertifikasi. Terus yang kedua, aktivitas saya yaitu memberikan pelatihan, yaitu training yang berkaitan dengan manajemen sistem. Dan yang ketiga tentu aktivitas saya sampai dengan hari ini sebagai calon anggota DPR RI dari NTT 1 Flores Lembata Alor, dan terus berusaha untuk datang ke NTT dan mensuarakan Perindo. Dan saya berharap seluruh masyarakat Flores Lembata Alor mencintai saya dan pada akhirnya mereka bisa memilih saya di tanggal 14 Februari 2024. Ini kalau berbicara tentang Flores, salah satu kawasan yang akhir-akhir ini tuh lagi naik daun ya Pak Carolus ya. Semua orang pengen traveling ke sana, semua orang pengen jalan-jalan ke sana. Tapi nanti kita ngomongin lebih detail lagi tentang NTT. Cuman kalau sekarang kayaknya kalau ngebahas tentang pekerjaannya Pak Carolus, audit gitu ya, kayaknya nggak jauh-jauh sama dunia politik gitu. Nah mungkin boleh diceritakan lagi awal mula tertarik, ini terjun langsung nih ke dunia politik ya, bahkan mencalonkan diri gitu sebagai bacalek dan di Partai Perindo. Kenapa pilihannya jatuh ke Partai Perindo dan sejak kapan mulai ada ketertarikan itu Pak? Ya, Perindo adalah partai yang spesial buat saya. Dan saya step in di Perindo ini tujuan utama yaitu ingin membantu dan mengembangkan Perindo. Jadi intinya itu saya ingin terlibat untuk membesarkan partai ini. Itu pertama. Nah, pasti ada pertanyaan, bagaimana Pak Karel bisa membesarkan partai ini? Dengan latar belakang dan keahlian saya, ya pakar manajemen sistem, saya ingin berkontribusi menerapkan manajemen sistem di Perindo. Jadi di Perindo ini yang akan datang saya berharap salah satu partai yang menerapkan manajemen sistem yang benar dan tepat, sehingga partai ini akan terus menjadi besar dan dicintai oleh masyarakat di Indonesia. Ini yang pertama. Terus yang kedua, dengan visi misi serta ya goal ya, atau kebijakan dari Perindo, yaitu mensejahterakan masyarakat Indonesia, khususnya mensejahterakan masyarakat NTT. Nah, itu memanggil saya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat saya di NTT, dan saya berharap saya bisa memberikan kontribusi melalui Partai Perindo untuk mensejahterakan masyarakat NTT secara umum dan masyarakat NTT 1 Flores Lembata Alor khususnya. Nah, itu menjadi main point kenapa saya
ingin masuk di Perindo. Artinya visi misi dari Partai Perindo ini cocok ya dengan apa yang ingin dijalankan oleh Pak Carolus ke depannya seperti itu ya. Dan yang pasti kan Pak Carolus ini membawa nama NTT gitu sebagai putra asli dari NTT yang sangat ingin diperjuangkan oleh Pak Carolus jika seandainya nanti terpilih nih dalam sektor apa saja. Nah, kalau kita lihat NTT per hari ini itu kita hampir semua masyarakat itu ya bergerak di bidang pertanian. Ya. Terus yang kedua di bidang pariwisata. Yang ketiga tentu yang berkaitan dengan kelautan, ya. Dan masih banyak hal yang berkaitan dengan pendidikan dan juga kesehatan. Yeah. Jadi tentu saja pada saat nanti saya sebagai anggota DPR RI dengan tugas dan tanggung jawab saya, yaitu pertama ya berkaitan dengan legislasi, membuat undang-undang dan peraturan. Saya ingin berkontribusi untuk membuat undang-undang dan peraturan yang memihak kepada masyarakat NTT, khususnya berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat NTT. Dan juga saya percaya saya memiliki kemampuan untuk bisa berbicara yang berkaitan dengan budgeting, anggaran biaya. Dan yang ketiga yang berkaitan dengan penilaian atau asesmen, ya pengawasan. Nah, bicara pengawasan ini memang itu spesialisasi saya gitu. Jadi saya encourage seluruh masyarakat NTT, ya pada hari ini saya mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari Partai Perindo. Tidak salah masyarakat NTT memilih saya karena saya ahli di bidang pengawasan dan audit. Dan itu akan membantu pemerintah ya dan melakukan pengawasan-pengawasan yang pada akhirnya bisa mengurangi hal-hal yang negatif. Betul. Dan itu berdampak kepada kesejahteraan masyarakat NTT. Iya. Nah, ini kalau kita berbicara soal kesejahteraan nih, setiap daerah tuh pasti ada aja gitu ya masalahnya. Untuk di NTT sendiri, Pak Carolus, khususnya di Dapil Bapak, apa sih sekarang permasalahan yang memang sedang menjadi main problemnya di NTT sendiri? Saya pikir kalau ditanyakan seperti itu, masalah utama di NTT itu pada kemiskinan. Oke. Nah, pasti akan ditanyakan, loh kenapa miskin gitu. Masalahnya yang pertama yaitu kita di aspek pertanian. Sebenarnya masyarakat memiliki lahan yang cukup, ya mereka juga semangat untuk ya membangun pertanian yang ada. Tetapi kita membutuhkan bantuan-bantuan. Bantuan itu dari mana? Yaitu bantuan tentu ya bantuan-bantuan dari pemerintah. Dan yang kedua teknologi juga harus dibantu supaya masyarakat bisa mengembangkan pertanian dengan teknologi yang lebih modern. Dan tentu saja ya misalnya hal-hal yang bisa memberikan manfaat ke pertanian di NTT, yaitu kita minta dukungan dan kerjasama dari pihak-pihak lain, serta melakukan edukasi atau pelatihan-pelatihan terhadap petani-petani kami, sehingga mereka bisa menghasilkan hasil pertanian yang bisa memberikan dampak kepada kesejahteraan masyarakat secara total. Tapi kalau kita nih sebagai wisatawan ya, anggaplah sebagai wisatawan, karena saya juga pernah kebetulan jalan-jalan ke Labuan Bajo gitu ya, dan orang-orang juga banyak yang akhirnya kesana lah untuk melakukan wisata gitu ya, melihat keindahan lautnya seperti apa, kemudian kekayaan alam di NTT seperti apa, bahkan mungkin jalan-jalan atau kuliner di Kupang dan segala macamnya. Kalau kita kan melihatnya NTT adalah sebuah pulau yang sangat indah, yang sangat ramah juga orang-orangnya di sana. Tapi sebetulnya kondisi yang sesungguhnya di NTT itu seperti apa sih Pak Carolus, kalau bisa dijelaskan, terutama masyarakatnya ya? Ya. Perlu saya sampaikan gini, pariwisata adalah salah satu yang menjadi prioritas NTT. Tadi sudah disebutkan seperti Labuan Bajo dan juga ada Kelimutu di Kabupaten ND. Nah itu yang menjadi andalan kami gitu. Dan kalau kita bicara pariwisata tentu kita bicara tentang resources, sumber daya. Betul. Nah, pariwisata ini kan semua mereka yang berkunjung itu ingin dilayani dengan sempurna. Maka prioritas kami ke depan
yaitu kami berharap bahwa ada pelatihan-pelatihan yang dilakukan untuk resources kami di NTT, ya berkaitan dengan pariwisata. Sejauh ini sudah ada pelatihan-pelatihan tersebut? Nah, pelatihan-pelatihan selama ini dilakukan secara parsial, tetapi belum secara menyeluruh. Nah, kalau seandainya ke depan kita harapkan pelatihan-pelatihan ini fokus kepada peningkatan kualitas pelayanan pariwisata, maka pada saatnya nanti kami akan memiliki ya orang-orang yang kompeten untuk memberikan pelayanan sempurna kepada masyarakat dari luar yang datang. Itu pertama. Terus yang kedua, kita sangat berharap bahwa sekolah-sekolah pariwisata juga bisa dikembangkan di NTT, di Labuan Bajo atau di kabupaten lain. Dan itu kita berharap bahwa level pariwisata ini juga bisa sama seperti yang kita alami di Bali. Betul, betul. Ya. Dan yang ketiga, berkaitan dengan pariwisata, tentu kita sangat berharap bahwa kita bisa memiliki agen-agen pariwisata lokal yang kompeten, sehingga bisa mempromosikan pariwisata di NTT keluar. Betul. Ya, apakah promosi secara nasional atau secara internasional. Nah, ini yang sangat kita harapkan. Dan juga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT, tentu kita berharap dengan pariwisata ini bisa meningkatkan UKM lokal. Setuju. Ya, karena di sana UKM lokal ini itu begitu banyak souvenir yang bisa kita jual kepada pengunjung atau pendatang. Nah, ini harus dikelola secara baik karena per hari ini masih perlu peningkatan sehingga masyarakat yang mengunjungi itu lebih puas. Ya, sehingga service excellent itu menjadi prioritas pertama untuk yang berkaitan dengan pariwisata di NTT. Setuju. Jadi artinya pelatihan-pelatihan tersebut memang penting diadakan ya untuk lebih menggait lagi SDM-SDM yang ada, anak-anak asli NTT gitu ya, jadi nggak ada campur tangan dari mana-mana. Jadi kita juga ketika datang ke NTT nih kita bisa merasakan bagaimana sih culture atau environment yang ada di NTT sendiri begitu ya. Betul. Nah, sejauh ini tantangannya tuh apa sih Pak Carolus untuk membuat warga NTT ini semakin sejahtera? Apakah memang SDM yang masih kurang atau mungkin pelatihan-pelatihan tadi atau seperti apa? Nah, kalau kita lihat culture NTT, orang-orang NTT, nah, kalau kita melakukan survei, ini kebanyakan orang yang datang NTT, mereka senang. Senang. Itu karena apa? Satu, orang NTT ini memiliki keramataman yang baik. Mereka selalu accept menerima semua orang yang datang. Malah mereka senang kalau banyak orang yang datang. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, memang kami masih membutuhkan pelatihan-pelatihan, edukasi untuk meningkatkan skill atau keterampilan dari orang-orang kami untuk memberikan pelayanan sempurna yang berkaitan pariwisata ini. Itu pertama. Terus yang kedua, infrastruktur memang masih perlu ditingkatkan. Ya. Infrastruktur ini dalam hal yang berkaitan dengan hotel, ya dalam quantity maupun dalam kualitas. Ya, ini masih perlu kita tingkatkan. Dan juga environmental. Di sana juga masih perlu ditingkatkan, sehingga kita harapkan ya pemerintah itu bisa memberikan bantuan-bantuan dan anggaran-anggaran itu juga bisa diprioritaskan untuk pariwisata ini. Ini. Nah, anggaran ya budgeting dan segala macam yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah juga saya yakin per hari ini sudah ada ya prioritas ke sana. Dan juga prioritas yang berkaitan dengan pelatihan-pelatihan kepada orang-orang kami untuk memberikan pelayanan yang sempurna. Iya, betul. Ya. Dan pariwisata ini kan termasuk salah satu potensi yang sangat besar ya yang ada di NTT. Tapi kalau menurut Pak Carolus sendiri sudah maksimal belum sih? Sampai ini kalau kita bicara maksimal sih belum. Belum ya? Belum. Apa yang kurang tuh Pak? Yang kurang pertama yaitu infrastruktur. Infrastruktur ini masih perlu kita tingkatkan. Itu pertama. Terus yang kedua, yang kita hadapi hari ini, untuk menuju ke sana, itu tiket sangat mahal per hari. Setuju, itu saya setuju. Tiket sangat mahal per hari. Nah, ini kita inginkan agak campur tangan ya dari pemerintah. Bagaimana kebijakan-kebijakan
supaya tiketan ini tidak mahal. Ya. Affordable ya. Ya. Sehingga orang-orang tuh bisa menjangkaunya. Betul. Dan keinginan untuk datang ke NTT itu banyak. Ya, betul. Tetapi per hari ini itu orang sudah mau melihat untuk ke sana ini cost yang mereka keluarkan sangat besar. Iya. Khususnya untuk flight ini. Flight, betul. Ya. Nah, ini yang kita harapkan supaya pemerintah ikut campur tangan sehingga mengeluarkan kebijakan-kebijakan sehingga memudahkan pariwisata untuk berkunjung ke NTT. Betul. Ya. Itu baru satu potensi pariwisata di NTT. Potensi-potensi lain juga banyak kan Pak Carolus? Potensi-potensi lain sangat banyak ya. Selama ini saya pikir semua kita kenal bahwa kalau datang ke NTT itu begitu banyak ya kerajinan lokal yang dihasilkan dari NTT. Nah, pertanyaan kemudian, kerajinan lokal ini itu dikerjakan oleh masyarakat, oleh ibu-ibu, ya, seperti kain tenun dan lain-lain yang diolah dengan bentuk yang langsung bisa dipakai orang dalam bentuk pakaian, dalam bentuk topi, dalam bentuk apa saja souvenir. Nah, saya pikir kalau infrastrukturnya memadai, maka nanti akan banyak sekali ya souvenir-souvenir yang bisa dijual pada saat pariwisata itu datang. Dan itu harus dikemas secara baik dan juga harga-harganya juga harus ditentukan secara benar sehingga pada akhirnya itu memberikan dampak kesejahteraan kepada masyarakat. Iya, betul. Ini memang ya kalau pembicaraan ini tuh tidak pernah lepas dari yang namanya kesejahteraan gitu ya. Dan mungkin salah satu juga faktor yang penting untuk kesejahteraan adalah faktor pendidikan. Seperti kita tahu kan beberapa waktu lalu ini viral banget ya Pak Carolus ya di NTT itu masuk sekolah wajib jam 5 subuh ya, benar-benar masih gelap. Pokoknya semua murid, guru harus datang ke sekolah, harus sudah ada di sekolah jam 5 pagi begitu ya Pak Carolus ya. Sebetulnya kebijakan tersebut tuh masih perlu nggak? Ini kan sekarang sudah dirasakan tuh rasanya seperti apa. Di sana seperti apa kondisinya Pak? Apakah memang sudah betul peraturan jam 5 pagi harus udah ada di sekolah itu bisa lebih apa istilahnya bisa lebih works lah gitu ya? Dan seperti apa tanggapan Pak Carolus? Kebijakan untuk masuk jam 5 pagi ini saya salah satu yang diundang. Untuk melakukan seminar di Kupang. Ya, saya ikut sebagai salah satu pembicara dari Jakarta, diundang oleh Gemit dari gereja, dan kita membicarakan hal itu. Nah, pada saat kita bicara pendidikan, itu menjadi prioritas pertama ya. Bukan hanya NTT saja, tapi negara ini itu kita meletakkan pendidikan itu pada prioritas pertama, karena itu berkaitan dengan sumber daya atau kompetensi orang. Nah, untuk yang berkaitan dengan kebijakan jam 5 ini, saya pikir pada saat kita bicara pendidikan, ini kita harus lihatnya. Ya, output yang keluar itu kan kualitas. Ya, kualitas orang ya lulusan dari SMA atau perguruan tinggi itu sendiri. Sebenarnya mau jam berapapun juga itu tergantung dari bagaimana kita lihat apakah seluruh infrastruktur yang ada itu memungkinkan anak-anak itu mulai sekolah jam 5. Betul. Dan analisis mendalam dari perguruan tinggi di NTT juga mereka mulai menganalisa apakah orang tua atau anak sendiri itu sudah siap berangkat jam 4 atau jam 3 pagi. Nah, apakah transportasi yang di Kupang atau di Flores ini memungkinkan untuk memberangkatkan anak-anak sehingga mereka datang tepat waktu pada jam 5. Dan pada jam 5 itu apakah secara personel itu anak-anak sudah ready atau sudah siap untuk mengikuti pelajaran yang ada? Atau masih ngantuk? Nah, itu pada saat seminar kita bicarakan. Dan saya pikir sampai hari ini itu masih dalam tahap evaluasi untuk penerapan jam 5. Masuk jam 5 pagi ini masih dilaksanakan terus ya Pak Carolus? Nah, per hari ini mungkin 1-2 sekolah masih diterapkan, tapi ada beberapa sekolah masih belum menentukan secara pasti. Oh gitu. Ya, mereka masih masuk pada jam normal jam 8 atau jam 9.
Tapi mungkin ini menjadi salah satu gebrakan yang dilakukan ya oleh pemerintah NTT gitu. Ya. Tapi masih dalam tahap evaluasi ya. Kalau memang tidak sesuai dengan harapan, mungkin bisa ditarik kembali gitu ya. Masuk sekolah normal seperti kota-kota lainnya di jam 6 atau jam 7 pagi gitu. Nah tapi kalau menurut pandangan Pak Carolus sendiri, apa sih yang perlu dilakukan lagi untuk NTT, gebrakan ya, gebrakan yang harus dilakukan oleh NTT untuk membuat NTT tuh lebih maju dan juga lebih sejahtera pastinya? Ya. Menurut saya gebrakan untuk NTT pertama yaitu harus mengurangi kemiskinan. Iya. Itu satu. Nah caranya gimana mengurangi kemiskinan? Ya salah satu yaitu ya pemerintah itu harus menyediakan lapangan kerja yang luas. Ya itu pertama. Terus yang kedua meningkatkan teknologi pertanian. Teknologi pertanian. Karena ini sebagian besar masyarakat NTT itu kan petani. Ya. Dan juga yang kedua yaitu untuk para nelayan. Para nelayan ini ya penangkapan ikan, teknologi penangkapan. Setelah itu kesehatan dan keselamatan para nelayan itu juga masih perlu ditingkatkan. Teknologi ini sangat penting agar seluruh hasil pertanian itu juga bisa kita jual. Karena pada saat hasil-hasil pertanian itu dihasilkan, nah per hari ini nih ya kita belum melihat banyak ya bagaimana mendistribusikan hasil pertanian, menjual hasil pertanian itu sehingga masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari hasil yang mereka peroleh dari kebun atau hasil pertanian yang mereka peroleh. Ini menjadi sangat penting gitu. Iya. Jadi saat sektor tersebut bisa dibantu oleh pemerintah, ya semoga yang lain bisa menjadi sejahtera begitu ya, karena faktor utama lah untuk pertanian dan juga para nelayan di NTT ini. Kalau gitu Pak Carolus, ini terakhir nih tips untuk para sobat aksi nyata yang mungkin pengen menjadi seseorang yang bisa lebih mensejahterakan lagi, khususnya untuk masyarakat NTT seperti apa, silahkan. Nah dari saya pribadi sebagai calon anggota DPR RI ya dari Perindo, saya berharap bahwa NTT ke depan harus lebih maju ya, harus lebih sejahtera sesuai dengan visi misi ideologi dari Partai Perindo itu sendiri. Itu pertama. Terus yang kedua, untuk NTT maju, kita harapkan semua orang NTT harus bekerja sama secara baik, harus disiplin, dan juga ya fokus pada peningkatan kompetensi orang, sehingga dari situ kita bisa memperkenalkan diri kita sebagai orang yang ya berpendidikan cukup, yang berkualitas dan memiliki tingkah laku yang baik sehingga dapat diterima oleh semua orang, dan juga kita harapkan NTT semakin maju ke depan. Oke, dan tentunya berkaitan dengan Partai Perindo ya, Sobat Aksi Nyata. Campaign Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia juga relate dengan movement yang dijalankan Partai Perindo, yaitu adalah produktif, solutif, modern, bersih berintegritas, peduli, dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Makanya Partai Perindo mau ngajakin kamu, Sobat Aksi Nyata, yang memang tertarik untuk gabung bersama Partai Perindo, kamu tinggal masuk aja ke websitenya di www.partaiperindo.com, atau kamu bisa scan barcode di sini ya untuk mendownload aplikasi Partai Perindo supaya kamu tuh bisa lebih update lagi gitu. Dan pokoknya terima kasih banyak buat Pak Carolus, terima kasih banyak sudah mampir di podcast Aksi Nyata. Terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia. Laras Tahira pamit dulu, kita ketemu di episode selanjutnya. Dadah! Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh Perindo.